Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maharani. Di sini saya akan menjelaskan proyek-proyek warga negara yang telah saya buat. Dari proyek ini, sebelumnya saya telah mengidentifikasi berbagai masalah yang telah terjadi akhir-akhir ini, yaitu 1. Dampak siswa belajar dari rumah dan kurangnya dalam Merdeka Belajar. 2. Sulitnya para petani untuk mendapatkan pupuk dan pengairan sawah sehingga sawah menjadi kering. 3. Masyarakat yang sudah acuh terhadap protokol kesehatan. 4. Bantuan sosial yang tidak merata dan tidak tepat sasaran. 5. Para kontraktor perumahan yang mengambil alih hak sawah milik petani untuk pembangunan. Dari kelima topik permasalahan di atas, saya memilih satu topik permasalahan, yaitu dampak siswa saat belajar dari rumah tetapi kurangnya merdeka belajar dari guru. Relevansi topik dengan bidang studi saya, yaitu pendidikan guru sekolah dasar, adalah pendidikan adalah suatu kebutuhan bagi setiap siswa dan orang tua. Tetapi, bagi siswa sekolah dasar di mana masih memiliki pemikiran yang sempit, belajar dari rumah tidaklah suatu hal yang menjadi kewajiban untuk dilaksanakan. Apalagi, terkadang guru tidak memberikan merdeka belajar bagi siswa. Sedangkan, relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila, yaitu hal tersebut melanggar pada sila kelima butir ketiga. Siswa tidak dapat menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibannya, yaitu hak untuk bermain dan kewajiban siswa untuk belajar, di mana terkadang siswa lebih memilih bermain daripada belajar itu sendiri. Dalam proses pembuatan produk ini, saya menggunakan 5 langkah, yaitu diantaranya: langkah yang pertama adalah terjun ke masyarakat, di mana saya mengamati berbagai permasalahan yang sedang terjadi di lapangan akhir-akhir ini. Langkah kedua, memilih topik permasalahan. Setelah menemukan beberapa permasalahan di masyarakat yang membutuhkan solusi, termasuk 5 permasalahan yang telah saya temukan tersebut, saya memilih satu topik permasalahan yang memiliki hubungan dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar dan mata kuliah Pancasila. Langkah yang ketiga, mencari referensi dari berbagai sumber. Dari topik yang saya pilih dalam permasalahan yang saya dapatkan di langkah kedua, selanjutnya saya mencari referensi dari berbagai jurnal, makalah, dan literatur untuk memperkuat topik yang saya pilih, serta solusi yang tepat dari permasalahan tersebut. Selanjutnya, langkah keempat, menentukan jenis produk yang akan dihasilkan. Sesuai topik saya, dalam menentukan jenis produk untuk masyarakat, terutama guru dan siswa, saya memilih berupa produk infografis. Kenapa saya memilih infografis? Karena dalam menyampaikan suatu informasi ke masyarakat, kebanyakan orang akan lebih suka dan tertarik dengan informasi yang memadukan banyak warna, gambar, dan sedikit tulisan. Sehingga menurut saya, infografis akan lebih tepat jika digunakan. Langkah yang terakhir atau yang kelima adalah pembuatan produk. Dalam pembuatan produk infografis ini, saya menggunakan aplikasi Canva dan menyusun berbagai informasi yang sudah saya dapat dari mencari referensi di langkah yang ketiga. Dan ini adalah produk infografis yang telah saya buat. Dalam produk saya mengambil judul Merdeka Belajar di Tengah Dampak PJJ. Dari berbagai referensi yang telah saya dapatkan, ada banyak dampak yang dirasakan oleh para siswa jika belajar dari rumah, yaitu diantaranya mereka akan lebih memilih bermain daripada belajar. Para siswa terutama sekolah dasar kelas bawah, mereka belum dapat membedakan antara hak dan kewajibannya, yaitu hak untuk bermain dan kewajiban untuk belajar, sehingga hal tersebut akan melanggar pada sila kelima butir ketiga. 2. Anak akan kurang bersosialisasi. Dampak dari ini adalah anak akan menjadi lebih pendiam, terlambat dalam berpikir, karena kurangnya interaksi dengan teman sebayanya. 3. Minimnya interaksi guru dan murid. Seringkali, guru dan murid tidak intensif dalam pembelajaran lewat Zoom meeting, chatting, dan lain-lain. 4. Mereka akan lebih merasa jenuh. Kurangnya interaksi dan pendampingan orang tua yang jarang dalam proses pembelajaran akan membuat anak menjadi lebih stres. 5. Penurunan capaian belajar. Pemberian materi yang tidak langsung dan metode guru yang salah dalam pembelajaran jarak jauh akan mengakibatkan anak tidak dapat menerima materi dengan baik. 6. Keterbatasan gawai dan internet.
karena tidak semua wilayah dapat mengakses internet dan tidak setiap siswa memiliki gawai yang mendukung untuk proses pembelajaran. Jadi, apa yang harus dilakukan terutama oleh para guru untuk mengatasi berbagai dampak permasalahan tersebut? Sebelumnya, merdeka belajar di sini adalah bukan merdeka untuk para siswa tidak belajar, tetapi menurut Najla Shihab, merdeka belajar adalah menjadi guru yang inspiratif, di mana guru yang dapat menarik perhatian muridnya, sehingga apa yang diajarkan dapat bertahan. Seperti, guru harus fleksibel dalam adaptasi kurikulum. Untuk menjadi guru yang menarik, guru harus tertarik terlebih dahulu kepada murid dengan cara mencoba dan kenal serta mengetahui apa yang dibutuhkan oleh murid. Karena jika terpaku pada kurikulum, itu hanyalah benda mati, sementara murid adalah makhluk hidup. Yang selanjutnya, guru dapat menciptakan metode belajar yang variatif. Seperti dari metode menerangkan bisa diganti dengan metode diskusi. Dengan begitu, siswa akan menjadi lebih aktif dan belajar memecahkan masalah bersama kelompoknya. Lalu, ciptakan kemerdekaan dalam proses belajar dan berpikir untuk murid. Murid juga dapat diberi ruang untuk menyampaikan pendapatnya, agar mereka lebih kreatif serta inovatif. Yang terakhir, menerapkan belajar bersama alam. Dalam proses pembelajaran tidak harus belajar di depan laptop atau di dalam kelas, tetapi dapat juga belajar bersama alam. Dengan begitu, para siswa dapat mengeksplor kemampuannya dan juga tidak akan merasa jenuh. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.